Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Darling, I wanna plant you in my heart. Oh, so let it grow. Can I call you Rose? Kisah ini dimulai ketika seorang opa bernama Welly berusia 67 tahun senang sekali mendengar lagu daerah dari kampung halamannya. Ia tinggal bersama cucunya Gwen, gadis berusia 14 tahun yang hidupnya tak lepas dari gawai dan musik modern. Selayaknya keluarga, mereka saling menyayangi. Namun, Yah, lagu apa le ini? Gak bisa. Kita ganti Jo ah. Nanti orang kira orang masih hidup di zaman dinosaurus. Gwen memutar berbagai macam lagu di Skotana dan berjoget-joget dengan riang. Lalu datanglah opa Welly. Gwen, kemana saya ganti tuh lagu yang opa udah putar? Opa lagu bisa. Kita nggak suka. So kurang ajar dengan anak pak opa. Besok ngana mesti ikut pak opa. Berani ngana bantah, opa buang pangana. Iya dang. Gwen sebenarnya adalah anak piatu sejak umur 8 tahun. Ayahnya sibuk kerja, jadi ia tumbuh dan besar bersama Opa Welly yang keras tapi penuh kasih. Keesokan harinya, Opa Welly bersiap pergi bersama Gwen tanpa memberitahukan tujuannya. Gwen, paco, sompigi orang. Iya Pak, mau bagi bulu mata dulu. Kepe bulu mata, serupa tuh betul-betul mana? Serupa artis Korea lengana ini. Sedari kemarin, Gwen merasa ia akan ditinggalkan oleh kakeknya. Padahal Opa Welly ingin mengenalkannya pada budaya yang ada di Manado Tua. Yang tadinya Gwen merasa khawatir, sekarang berubah menjadi perasaan yang malas. Ternyata, Opa Welly mengajak Gwen ke Pulau Manado Tua yang adalah kampung halaman Opa Welly. Yah, Opa le, selebih baik kita di rumah. Di perahu lebih bisa, belum tinggal lagi. Mana ini? Nanti penonton lihat. Sini cepat. Di perjalanan menuju ke Manado Tua, Gwen berkata, Hai guys, ini, tapi Opa ada sementara badayung. Kalau dipelek sampai 10.000, tapi Opa mau berenang sampai ke Manado Tua. Ada pemiring sadiki ngana kang. Kita buang di laut rek. Boleh no, kita tarik ding Opa le. Sudah apa diam Jo, semua sampai orang. perahu yang mereka naiki sekarang sudah berhenti di labuan di Pulau Manado Tua. Mereka berdua kemudian turun dan akan memulai perjalanan. Tiba-tiba, ada monyet yang lewat. Lalu monyet itu mengitari Opa Welly dengan riang. Monyet itu berteriak, Di, apa sih? Monyet itu berkomunikasi dengan Opa Welly dengan cara Opa Welly meletakkan tangannya di kepala sang monyet. Oh, katanya halo Gwen. Sekarang dia suruh 4 orang formu ikut dia mau keliling di pulau. Ih, Opa, jangan kaget Opa, ini monyet tua, Kang. Kurang ajar ngana ini no. Opa Welly dan Gwen terus mengikuti monyet itu, hingga tiba di tempat di mana ada banyak orang menari-nari. Brilliant.
Gwen yang awalnya tidak tertarik, kini mulai melontarkan pertanyaan mengenai tari yang mereka lihat. Opa, dapat lihat pegaga dong parents tadi. Apa DP nama ini? Apa itu dance? Opa nih tahu. Duh, kudet sekali opa ini. Dance itu tari. Oh, opa kira le apa? Opa, jawab dulu gue pertanyaan tadi. Oh iyo, itu DP nama tari maengket. Biasanya Gwen, itu tarian orang Japake for bersyukur atas hasil panen. Oh, Gwen, dia bilang, sabar kok nyet. aduh dok Gwen, dia marah. Siapa suka kalau dia marah? Cuman monyet leh. Monyet itu ingin menyerang Gwen akan tetapi dihentikan oleh Opa Welly. Weh, sudah lebih kok mang. Kamu tampilin trik dua. Mereka akhirnya berjalan dengan damai hingga mereka melihat ada anak bermain dengan riang bersama. Gwen mulai menikmati suasana tarian, musik, tawa, dan juga keramahan warga. Yang membuat Gwen tersadar bahwa kebahagiaan tidak hanya didapatkan lewat media sosial saja. Perlahan-lahan, hatinya hangat. Mereka melamun sebentar untuk melihat kedamaian yang ada, kemudian lanjut berjalan. Mereka sudah berkeliling hingga sore tiba. Iya pak, seru leh kota di sini. Bukan cuma wifi kota yang bikin bahagia. Ah, baru sadar anak Kang. Ini wifi budaya. Lebih sinyal langsung dari hati. Ya paling anak Gwen. Itu pak, tumit sudah ada. Aneh ini Gwen. Kalau tuh monyet ada, Ngana marah-marah. Baru pas dia ndak ada nggak cari-cari. Dia takut tuh opak mensuruh bago yang maengket. Kemudian mereka melihat sekerumunan orang bernyanyi dengan iringan alat musik. Opa, untuk terang ke sana. Manjurang. Mereka kemudian duduk di sekerumunan orang di situ. Ih, ini lagu rupa kita tahu no. Di mana kita ada dengar? Ketika lagu itu sudah berakhir, hari sudah malam. Sehingga Opa Welly berkata kepada Gwen, Gwen, orang menginap dulu ya di sini. Besok langsung pulang kok. Oke. Gwen mengiyakan permintaan dari opanya. Malamnya, Gwen pergi ke tepi pantai dan teringat soal lagu yang ia dengar. Ia tersenyum dan menyadari bahwa lagu itu pernah dinyanyikan oleh ibunya sambil menintikkan air mata. Ia mulai bersenandung. Tiba-tiba Opa Welly datang dengan gitarnya bersama-sama dengan seluruh warga, kemudian bernyanyi bersama.
Kalau kuasa menahan air mata, gue menangis terseduh-seduh di hadapan Opa juga. Akhirnya, gue sadar budaya bukan hal kuno, tapi warisan yang perlu dijaga. Jadi, manjot orang, jaga